Sesawi Kur Yesus Channel, channel yang renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat muda, dan saudara-saudara yang kasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat muda, tidak terasa loh sahabatku, kita sudah memasuki pekan biasa ke-8, sahabatku. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan kembali dan renungkan bersama sahabatku dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 45. Mari kita satukan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Kita mulai dari sebuah cerita terlebih dahulu, sahabatku. Ada beberapa umat mengeluh tentang pastornya. Luar biasa ya. Ada yang mengeluh karena pastornya tidak disiplin, kurang gaul, manja, emosional, dan sebagainya, sahabatku. Pendeknya, pastor yang ada sekarang tidak sesuai kriteria yang diharapkan umat loh, sahabatku. Dalam sebuah kegiatan kursus pastoral, seorang pastor bertanya kepada beberapa utusan umat dari berbagai paroki, sahabatku. Pertanyaannya demikian, sahabatku. Apakah mendidik anak zaman sekarang gampang atau susah? Pertanyaannya, sahabatku. Dan dengan spontan para peserta menyahut, "Sangat susah, Romo." Pertanyaan yang sama diulang beberapa kali, dan mereka tetap menjawab yang sama, "Sangat susah." Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Lalu pastor itu mengatakan, dari antara anak-anak yang sangat susah Bapak Ibu didik di rumah, dari situlah muncul calon-calon imam yang akan melayani gereja kita. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kata-kata ini membuat para peserta terhenyak, diam. Setelah jeda sebentar, lalu pastor itu melanjutkan, "Barangkali sekarang Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana sulitnya para formator di seminari
mendampingi, dan membentuk anak-anak yang sangat tidak mudah Bapak Ibu didik meski sudah bersama-sama mereka sejak kecil. Kalau dari rumah anak-anak sudah terbiasa dengan doa dan disiplin, maka tidak akan ada banyak kesulitan di seminari. Namun, bila di rumah tidak terbiasa disiplin, maka akan sangat sulit juga untuk membiasakan diri di seminari. Sekarang kita menuntut imam untuk disiplin dan sebagainya. Sementara keluarga tidak menyediakan bibit yang baik. Barangkali itulah salah satu inti pesan Yesus dalam Injil pada kesempatan ini, sahabatku. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Keluarga Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Firman pada kesempatan ini sungguh menarik sekali, sahabatku. Dan kita bersama-sama diingatkan loh, sahabatku. Pastinya kalau kita menyediakan bibit yang baik, pastinya kalau dengan tekun juga kita selalu pupuk, rawat, pasti buah dan hasilnya juga baik loh, sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Keluarga Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, patut kita menebar benih baik, memberikan benih baik. Supaya apa? Buah yang kita dapatkan juga baik loh, sahabatku. Hasilnya juga baik loh, sahabatku. Entah itu dalam menebar benih baik dalam keluarga, iman, dan lain sebagainya, sahabatku. Tapi intinya, yang kita tebarkan bibit baik, pasti hasilnya juga akan baik, sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Keluarga Muda, patut kita bersyukur diingatkan pada kesempatan ini. Bibit yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Kita hanya akan perlu merawatnya, memupuknya setiap hari, setiap saat, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga kami mempersembahkan yang terbaik kepadamu dan kepada gerejamu yang kudus. Ya Tuhan, pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Keluarga Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak, sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama loh, sahabatku. Sahabatku, mari selalu menjadi pribadi-pribadi yang baik dan menebar bibit baik, supaya hasilnya juga pasti baik. Sahabatku, kalau kita sudah mempunyai bibit baik, perlu diingat merawatnya, memupuknya setiap saat, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang dituntun ke dalam jalan Tuhan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh kesembuhan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.